Saya juga bertemu dengan orang-orang Palestina yang masih ingin terus ada perdamaian, dan uskup gereja Lutheran di sana berdoa bersama dengan kami. Salam damai untuk kita semua. Kita kembali kepada episode cerita orang hebat atau taubat. Dan pada saat ini saya berdiri di depan tembok yang memisahkan tetangga di belakang dan tetangga di kiri rumah saya. Tembok membawa privasi, memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam sejarah ada tembok yang kemudian bukan hanya memisahkan, tetapi juga menjadi sumber kekerasan. Ada tembok Tiongkok yang dibangun ribuan tahun yang lalu untuk berusaha menahan penyerang dari utara. Dalam pembangunannya ada banyak terjadi penderitaan dan penganiayaan. Ada kisah-kisah kekerasan. Lalu kemudian yang baru-baru ini saja adalah tembok yang dibangun Israel menutupi dengan tepi barat Palestina. Di tembok itulah kemudian terjadi kekerasan demi kekerasan dan mengakibatkan pertikaian. Harusnya tembok membuat orang damai, tetapi tembok kemudian menjadi sumber ketidakdamaian. Saat ini saya ingin berbagi kisah inspiratif seorang bernama Fransiskus Assisi sebagai inspirasi perdamaian dunia yang bisa kita pakai sampai sekarang. Namun sebelumnya saya ingin membaca bagian dari kitab suci yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 9. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dalam khotbah di bukit, ucapan bahagia, ada 9 kata berbahagia, dan salah satunya adalah berbahagia orang yang membawa damai. Karena kita, saudara dan saya, akan disebut anak-anak Allah kalau menjadi pembawa damai. Nah, saya ingin kembali kepada kisah Fransiskus Assisi. Ia dilahirkan di kota Assisi oleh seorang saudagar kaya, pedagang kain. Dalam pertumbuhannya ia kemudian belajar banyak hal, tetapi ia kemudian merasa tidak nyaman karena di kota itu ada perbedaan besar antara bangsawan dan bukan bangsawan, yang kaya dan miskin. Bahkan di luar tembok kota ada orang-orang sakit, orang-orang kusta, yang memisahkan tembok antara kota dan kemudian orang-orang yang sudah dibuang ini. Ia kemudian punya cita-cita untuk menjadi orang yang membela negaranya. Ia ikut dalam ketentaraan. Namun dalam peperangan ia kemudian ditawan. Dan di dalam tawanan itulah kemudian mendapatkan pencerahan-pencerahan baru bahwa perang bukanlah solusi, bukanlah jalan keluar dari kehidupan yang lebih baik. Kemudian juga dalam perjalanannya ke Roma merupakan suatu pertobatan sendiri ketika ia bertemu dengan Kristus, dan Kristus mengatakan, "Kamu harus membangun rumah saya." Fransiskus Assisi kemudian meninggalkan kehidupan mewah ataupun kayanya. Ia dikenal dengan banyak cara ketika ia kemudian hidup menjadi orang miskin bersama-sama, berbela rasa dengan orang-orang yang miskin. Ia juga dikenal juga dengan sebagai seorang rohaniwan yang peduli lingkungan. Tetapi saat ini kita ingin melihat dia sebagai seorang rohaniwan, sebagai pembawa damai. Ia kemudian menjadi pembawa damai ketika terjadi pertikaian antara uskup, wali kota, dan semua orang di sekitarnya. Dan yang paling monumental adalah ketika dalam perang salib, ia memberanikan diri masuk dalam kancah peperangan. Tapi ia bukan untuk melakukan kekerasan. Ia bertemu dengan Sultan Islam Al-Malik, dan ia kemudian mengambil keputusan, saya ingin menjadikan dia mengenal kasih Kristus. Tetapi yang terjadi adalah terjadi perdamaian yang luar biasa, di mana kisah itu 802 tahun yang lalu menjadi kisah yang terus-menerus diulang, baik oleh 2 orang paus, yaitu Paus Yohanes Paulus dan Paus Fransiskus, ketika mereka ingin melakukan pertemuan perdamaian. Semua agama berkumpul, semua tokoh agama berkumpul di kota Assisi untuk mengingat bahwa ada sejarah mencatat seorang rohaniwan yang datang bertemu dengan musuhnya, tapi kemudian berdialog dan ingin mengambil cara damai, bukan cara kekerasan. Dalam situasi kita yang seperti sekarang, ada konflik Israel Palestina yang memanas.
Sudah banyak atau ratusan orang terbunuh. Bahkan anak-anak pun terbunuh. Kemudian juga di Myanmar terjadi kekerasan demi kekerasan karena junta militer. Kudeta yang dilakukan mengakibatkan banyak lagi anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki terbunuh. Dalam negeri ada kekerasan bersenjata di Papua yang menyebabkan orang-orang terbunuh dan merasakan teror. Dan baru-baru saja kita juga merasakan ada lagi kisah teror di Poso. Apakah kita bisa menjadi pembawa damai dalam situasi yang seperti ini? Doa Fransiskus Assisi adalah doa yang luar biasa yang kita bisa ingat untuk membangkitkan rasa pembawa damai. Saya ingin mengajak kita semua mengucapkan doa ini. Siapapun kita, bersama-sama dengan Sang Pembuat Doa untuk terus menginspirasi bahwa pembawa damai adalah bagian dari panggilan Allah bagi kita secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan semua orang. Mari kita berdoa. Fransiskus Assisi menulis doa ini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku membawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Doa ini diulangi oleh jutaan orang, menjadi inspirasi dan juga didoakan oleh kita untuk membawa damai. Ketika saya berkunjung ke Israel dalam kunjungan perdamaian, saya menemukan ada orang-orang Israel yang baik, yang ingin damai. Saya juga bertemu dengan orang-orang Palestina yang masih ingin terus ada perdamaian, dan uskup gereja Lutheran di sana berdoa bersama dengan kami. Saya juga yakin ada banyak orang-orang di Papua yang baik, yang tidak ingin menginginkan kekerasan. Saya juga yakin di Myanmar ada orang-orang yang terus berjuang untuk perdamaian. Saya juga yakin di Poso ada orang-orang yang mengutuk kekerasan dan ingin perdamaian. Semua agama, semua latar belakang, siapapun kita ingin hadir dalam situasi damai. Apalagi saudara dan saya, kita ingin membawa damai seperti kata Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita membawa damai. Ini masih merupakan pergumulan saya, pergumulan saudara, pergumulan kita semua. Tetapi harus kita mulai. Jadilah pembawa damai seperti doa Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Amin. Tuhan menolong kita menjadi pembawa damai.